Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anfar Al-Ghifari, NIM C1C017063. Pada video ini saya akan membahas standar audit SA530 tentang sampling audit. Yang pertama, ada ruang lingkup dari SA530. Standar audit ini diterapkan ketika auditor telah memutuskan untuk menggunakan sampling audit dalam pelaksanaan prosedur audit. Hal ini berkaitan dengan penggunaan sampling, statistik maupun non-statistik, ketika perancangan dan pemilihan sampel audit, pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian rinci, serta pengevaluasian hasil sampel tersebut. Selanjutnya, standar audit ini mulai efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Lalu tujuan. Tujuan penggunaan sampling audit oleh auditor adalah untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel. Selanjutnya ada definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, sampling audit. Penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, populasi. Keseluruhan set data yang merupakan sumber dari suatu sampel yang dipilih oleh dan auditor berkeinginan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan set data tersebut. Selanjutnya, risiko sampling. Risiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Risiko sampling dapat menimbulkan dua jenis kesimpulan yang salah. Yang pertama, dalam suatu pengujian pengendalian tersebut lebih efektif daripada kenyataannya. Atau dalam suatu pengujian rinci, suatu kesalahan penyajian material tidak ada padahal dalam kenyataannya ada. Auditor lebih khawatir dengan tipe kesimpulan salah ini karena kesalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas audit dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menyebabkan suatu opini audit yang tidak tepat. Yang kedua, dalam suatu pengujian pengendalian tersebut kurang efektif daripada kenyataannya. Atau dalam suatu pengujian rinci terdapat kesalahan penyajian material padahal kenyataannya tidak ada. Jenis kesimpulan salah semacam ini berdampak terhadap efisiensi audit yang biasanya akan menyebabkan adanya pekerjaan tambahan untuk menetapkan bahwa kesimpulan semula adalah tidak benar. Selanjutnya, risiko non-sampling. Risiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko sampling. Selanjutnya, anomali. Suatu kesalahan penyajian atau penyimpangan yang secara jelas tidak mewakili kesalahan penyajian atau penyimpangan dalam suatu populasi. Selanjutnya, unit sampling. Unsur-unsur individual yang membentuk suatu populasi. Sampling statistik. Suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak. Dan yang kedua, penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel termasuk untuk mengukur risiko sampling. Pendekatan sampling yang tidak memiliki karakteristik seperti di atas dianggap sebagai sampling non-statistik. Selanjutnya, kesalahan penyajian yang dapat diterima. Suatu jumlah moneter yang ditetapkan oleh auditor untuk memperoleh suatu tingkat asuransi yang tepat bahwa jumlah kesalahan penyajian yang ditetapkan oleh auditor tidak melebihi kesalahan penyajian sesungguhnya di dalam populasi. Lalu yang terakhir, tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Suatu tingkat penyimpangan dari prosedur pengendalian internal yang telah ditetapkan yang ditentukan oleh auditor untuk memperoleh tingkat asuransi yang tepat bahwa tingkat penyimpangan yang ditentukan oleh auditor tidak melebihi tingkat penyimpangan sesungguhnya dalam populasi. Lalu pelaksanaan prosedur audit. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang tepat untuk tujuan yang
hendak dicapai atas setiap unsur yang dipilih. Jika prosedur audit tidak dapat diterapkan pada unsur pilihan, maka auditor harus melaksanakan prosedur tersebut atas suatu unsur pengganti. Audit yang telah dirancang atau prosedur alternatif lainnya yang sesuai terhadap suatu unsur pilihan, maka auditor harus menetapkan unsur tersebut sebagai suatu penyimpangan dari pengendalian yang telah ditetapkan sebelumnya dalam hal pengujian pengendalian atau suatu kesalahan penyajian dalam hal pengujian rinci. Sifat dan penyebab penyimpangan dan kesalahan penyajian. Auditor harus menginvestigasi sifat dan penyebab penyimpangan atau kesalahan penyajian yang teridentifikasi serta menilai dampak yang mungkin terjadi terhadap tujuan prosedur audit tersebut dan terhadap area audit lainnya. Dalam kondisi tertentu yang sangat jarang, ketika auditor mempertimbangkan bahwa suatu kesalahan penyajian atau penyimpangan yang ditemukan dalam suatu sampel adalah suatu anomali, auditor harus memperoleh tingkat kepastian yang tinggi bahwa kesalahan penyajian atau penyimpangan semacam itu bukanlah mewakili populasi yang bersangkutan. Auditor harus memperoleh tingkat kepastian seperti ini dengan melaksanakan prosedur audit tambahan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa kesalahan penyajian atau penyimpangan semacam itu tidak berdampak terhadap unsur sisanya dalam populasi. Selanjutnya, memproyeksikan kesalahan penyajian. Untuk pengujian rinci, auditor harus memproyeksikan kesalahan penyajian yang ditemukan dalam sampel ke populasi. Lalu yang terakhir ada pengevaluasian hasil sampling audit. Auditor harus menilai hasil sampel dan juga apakah penggunaan sampling audit telah menyediakan basis yang wajar untuk penarikan kesimpulan tentang populasi yang telah diuji.